welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya, Maria Ansila di sini. Oke, sahabat pecinta YouTuber dimanapun berada, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Oh ya, sahabat pecinta YouTuber dimanapun berada, kali ini saya mau menceritakan kembali dan berbagi lagi kisah inspiratif saya. Dan ini saya lagi di rumah bos saya, dikarenakan bos saya lagi pergi ke vilanya, jadi ini saya sendirian di rumah ini. Sambil mengisi kekosongan saya ini, saya mau berbagi kisah saya ini. Tidak lain tidak bukan kisah saya hanya tentang berbagi bagaimana kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Singkat cerita, waktu itu saya baru pulang dari kuliah, baru lulus kuliah D3 Sarjana Administrasi Rumah Sakit. Dan waktu itu selama 3 tahun baru saya pulang itu ke rumah. Disambut baik oleh kedua orang tua dan juga keluarga karena telah menempuh pendidikan di bangku kuliah dengan sebaik-baiknya. Dan waktu itu sudah jamnya istirahat, entah kenapa mama saya itu tiba-tiba memarahi saya karena kesalahan saya yang kecil. Kesalahan saya itu tidak terlalu begitu fatal, maksudnya kesalahan saya itu mau dibilang kesalahan yang sangat kecil ya. Karena waktu itu saya saya disuruh ibu saya minta tolong, padahal saya lagi sibuk, maksudnya lagi mengerjakan pekerjaan lain yang lebih sibuk lagi membuat sayur, memasak nasi. Kemudian disuruhlah ibu saya untuk mencuci piring yang piringnya itu cuman sedikit kan. Terus saya cuman jawab tunggu sebentar lagi. Terus ibu saya marah, kenapa kok suruh cuci piring cuman itu saja, kok tidak bisa, masih alasan begini-begini. Kemudian saya menjawab, tapi saya menjawab dengan baik, dengan nada yang baik. Saya bilang, oh, tidak begitu ibu, tetapi ini karena pekerjaan saya masih banyak, jadi itu nanti bisa saya cuci di waktu berikutnya. Tetapi ibu saya marah-marah terus, kamu harusnya baru pulang dari merantau, harusnya jadi contoh begini-begini, kok malah disuruh orang tua itu pemalas begini-begini. Lalu dimarahinlah saya sampai saya itu nangis saudara, sampai hati saya itu sakit. Diungkit-ungkit kesalahan saya yang dulu berpacaran, katanya begini-begini. Saya sampai sakit hati kan, saya nangis terus, saya terlarut dalam kesedihan yang saya sakit hati oleh perkataan ibu saya itu. Sudah terbawa terus kan sampai ketiduran. Saya nangis sambil itu sahabat, saya kan lagi dalam tidur saya itu kan, saya mempunyai buku orasi nih. Kebiasaan saya waktu kalau mau tidur biasanya sih tidak hanya sedih sih, kalaupun tidak sedih pun saya biasa tidur sambil memegang rosario ataupun semacam orasi begitu ya saudara. Tetapi waktu malam itu yang ada di tangan saya itu hanya ada orasi kan, orasi suci. Jadi saking sakit hatinya saya terhadap perkataan tadi itu, terngiang-ngiang terus kan di telinga. Sudah akhirnya ibu saya tuh udah nggak peduli, dia udah tidur.
Aku sama ibuku kan tidur seranjang kan, tidur satu kamar kan. Ibuku tuh nggak peduli, padahal aku tuh masih nangis sampai tengah malam, saudara. Bayangin aja, sampai jam 1 lewat nggak bisa tidur, teringat terus kata-katanya yang menyakitkan. Sebenarnya aku nggak sakit hati ya, maksudnya saya tidak sakit hati oleh kata-katanya yang bilang tadi pemalas tuh tidak apa-apa ya, tetapi saya itu sakit hati karena masih membicarakan kesalahan-kesalahan saya yang dulu, mengungkit-ungkit kekurangan saya itu kan, saya sakit hati kan, saudara. Akhirnya saya bawa dalam doa, sambil saya memeluk itu orasi suci kan, saya bawa dalam doa. Saya bilang, Yesus, kenapa hidup saya begini? Kenapa orang tua tidak menyayangi saya? Apakah tidak akan ada lagi yang menyayangi saya? Kenapa saya begini? Padahal saya sudah lulus kuliah, sudah ya setidaknya bisa membahagiakan orang tua, tapi belum, maksudnya bisa membanggakan orang tua, tetapi belum bisa membahagiakan mereka kan dengan pekerjaan saya. Tetapi kenapa yang saya dapat kok begini, saya sakit hati. Sudah, akhirnya saya sambil doa itu saya ketiduran gitu saja, saudara. Nah, ketika saya ketiduran, saya terbawalah dalam mimpi begitu. Sambil orasi itu di pelukan saya, sudah saya terbawa dalam mimpi. Di dalam mimpi itu saya berada di di pinggir pantai begitu ya. Pantainya sangat bagus, lautnya tuh biru jernih kan. Terus saya berjalan ke arah pasir, ke laut itu sambil sedih, saudara. Kenapa tidak ada yang sayang saya? Tetapi tiba-tiba ada suara yang memanggil saya dari belakang. Katanya begini, "Wahai anakku, berbaliklah. Ini aku, jangan takut." Terus saya bilang, siapa ya? Suaranya kok berbeda begitu, kayak bahasanya bahasa baku semua kan. Biasa di bahasa kita sehari-hari kan beda kan. Tapi ini bahasanya baku. Terus kemudian saya sempat berbalik. Ternyata yang saya lihat itu adalah dia memakai jubah warna putih, terus selendangnya itu selendang merah, sambil dia memakai alas kakinya tuh kayak orang Yahudi ya. Sendalnya rata dasarnya, terus bertali-tali kan. Kemudian saya yakin bahwa itu Yesus, sambil dia membuat gini tangannya, kan jantung kan, kayak digambar nanti dia bikin kayak gitu. Terus saya bilang, aduh Tuhan, ini adalah kamu, sudah jangan takut, kemarilah, dia bilang. Kemudian dia memegang tangan saya semacam dia menyuruh saya mengikutinya berjalan di atas uh, ombak itu. Sungguh ajaib, malam itu saya sangat bersyukur. Kemudian sebelum dia pergi menghilang, dia bilang begini, jangan takut, aku akan selalu ada untukmu, jangan bersedih, aku sangat mencintaimu. Kemudian dia berbalik dan hilang begitu saja di antara laut-laut. Lalu saya terbangun, sudah jam 7, saudara. Saking mimpinya tuh kan kepanjangan. Saya berdoa sambil menangis bersyukur. Kenapa kok Tuhan Yesus bisa menunjukkan dirinya begitu indah kepada saya, orang berdosa ini kan. Saya sampai saat ini orasi itu saya tetap pegang, dan saya tidak akan lupa kebaikan itu, dan sampai kapanpun saya akan tetap bersyukur, tetap tidak akan melupakan Tuhan Yesus, sahabat. Ya, itu singkat cerita saya, sahabat. Saya hanya mau berbagi agar saudara-saudara semua jangan bersedih, jangan sakit hati tentang apapun, tentang hal apapun di dunia ini, karena semuanya hanya bersifat sementara. Oke, kita masih mempunyai Tuhan Yesus yang setia sampai akhir. Oke, sekian dan terima kasih dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa terus dukung saya dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Bye bye. See you next time.